kami dari kelompok 4 akan meroplaykan sebuah naskah dengan judul Ibu Nifas dengan Disabilitas Tunanetra. Kemudian sebelum kami lanjut, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Fatona sebagai keluarga atau ibu dari Bapak Agus dan Dalang. Kemudian silakan Mbak Sinwajo memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Sinwajo sebagai suami yaitu Pak Agus. Kemudian saya Sinta Evaningrum, di sini saya sebagai bidan. Baik, saya sendiri Runi M. Haji Muhammad sebagai istrinya Mas Agus. Nah, baik, itu tadi anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nah, di sini kita mulai, atau saya akan membacakan alurnya terlebih dahulu. Nah, di desa terpencil, yaitu Desa Manukan, Jayabaya, tinggallah sepasang suami istri yang baru saja dikaruniai seorang putri. Kemudian nama bapaknya itu Bapak Agus, ibunya Ibu Soleha. Nah, Ibu Soleha ini baru saja melahirkan. Kemudian ibunya karena tunanetra, jadi bingung cara menyusuinya itu gimana. Dan kemudian bidan juga telah mengajari suaminya. Namun suaminya itu sepertinya agak lupa. Nah, kemudian cara mereka memecahkan masalah yaitu dengan menelepon keluarganya, kemudian keluarganya menganjurkan untuk menelepon bidan. Kemudian di suatu hari istrinya bilang dengan suaminya tentang masalah tersebut. Silakan Mbak Runi atau sebagai istri meroleplaykan terlebih dahulu. Baik, Mas, gimana kalau telepon ibu biar diajarin menyusui lewat video call? Saya masih bingung ini dan Mas juga belum bisa ngajarin. Gimana kalau suruh ibu carikan buku cara menyusui nanti biar Mas yang baca terus saya diajarkan, gimana Mas? Ya baik Dek, nanti Mas telepon Ibu. Saya telepon Ibu ya. Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, di sini saya mau nanya. Di sini Leha kan masih kebingungan dan belum terbiasa menyusui bayinya Bu. Nah, padahal kemarin bidan sudah mengajari saya juga, tapi saya sudah lupa Bu. Nah, saya coba carikan buku untuk menyusui bayi Bu, biar saya baca saja Bu. Oh, Apa gitu. itu saya untuk mencari buku itu? Oh, gitu. Lah, gimana? Saya aja di kampung, nggak ada buku seperti itu. Lah, di sini aja terbatas. Gimana kalau nelpon bidan? Punya nomor bidan apa enggak? Aduh, saya juga bingung Bu. Oh ya, nanti saya coba telepon bidannya ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, nanti kalau udah ditelepon kabari Ibu ya. Baik Bu. Kemudian suami menelepon bidan untuk meminta solusi agar suaminya dapat mengarahkan istri dalam menyusui bayinya. Baik, Assalamualaikum Bu Bidan. Halo, Bu Bidan. Iya, halo. Waalaikumsalam. Hai Bidan, mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Iya. Saya apa-apa, Pak. Ada yang bisa... Iya, saya Pak Agus yang istrinya 4 hari yang lalu melahirkan di tempat Ibu. Baik Bu, di sini saya masih selalu bingung tentang menyusui bayinya. Saya mau beli buku untuk cara menyusui bayi agar bisa selalu saya baca untuk mengajari istrinya Bu. Apakah Ibu ada masukan tentang buku apa gitu Bu? Oh, jadi begitu rupanya ya Pak Agus ya.
Jadi tidak usah beli buku aja ya Pak ya. Nanti saya akan mengasih leaflet agar mudah dibaca. Nah, sebelumnya nanti saya akan menjelaskan dulu ya agar Bapak paham. Kemudian ibunya Pak Agus juga boleh ikut ya. Nanti kita akan melakukan konseling secara via Zoom ya, Bapak. Iya, baik, Bu. Iya, baik seperti itu ya, Ibu ya. Terima kasih ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Nah, kemudian setelah Bapak Agus menelpon bidan, kemudian bidan memberikan konseling kepada Pak Agus. Kemudian setelah bidan meng-share untuk Zoom, suami atau Pak Agus menelpon ibunya untuk mengikuti Zoom dan bisa sama-sama mengarahkan ke Ibu Leha agar dapat menyusui bayinya dan benar. Kemudian Pak Agus juga mengajak istrinya, Ibu Soleha, untuk mendengarkan Zoom dengan Ibu bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Gus? Bu, saya sudah menelpon bidan. Bidan Ya. menyarankan untuk kita melakukan konseling via Zoom. Apakah iya. Ibu bersedia untuk mengikuti Zoom agar Iya, kita iya, bisa sama-sama Iya. Kirim ke Ibu ya linknya. Baik, Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Agus mengajak istrinya untuk mengikuti Zoom. Baik, Leha. Di sini kita akan melakukan Zoom bersama bidan untuk bisa mengajarkan kamu tentang cara menyusui dengan baik. Ya, baik, Mas. Oke deh. Nah, kemudian bidan memulai melakukan konseling kepada suami, kepada Ibu Leha, kemudian kepada Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak Agus, Bu Soleha, dan juga keluarganya ya. Jadi di sini karena Bapak Agus sudah menghubungi saya karena terkait dengan istri dari Pak Agus yaitu Ibu Soleha ingin belajar tentang teknik menyusui yang benar. Benar ya Pak Agus dan Bu Soleha ya? Iya, Bu Bidan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa maksud dari teknik menyusui yang benar. Teknik menyusui yang benar ini merupakan cara pemberian ASI kepada bayi dengan pelekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Nah, bagaimana caranya agar dapat menyusui dengan posisi yang benar? Nah, di sini dapat dilihat ya, Bapak, Ibu, semuanya. Di sini yang pertama ada menyusui sambil duduk. Nah, di sini bisa dilihat posisinya sambil duduk, sambil menyusui. Nah, tetapi dengan pelekatan yang benar. Jadi, tangan ibu bisa membantu untuk melakukan pelekatan pada puting sehingga menuju ke mulut si bayi. Nah, kemudian yang kedua ini, tekniknya posisi menyusui sambil rebahan yang benar. Nah, jadi ibu juga bisa melakukan teknik menyusui dengan rebahan. Kemudian yang ketiga di sini, posisi menyusui bayi baru lahir yang benar di ruang perawatan. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir, maka si ibu kadang kan disuruh menyusui langsung gitu kan di ruang perawatan. Nah, kemudian yang kelima ada posisi menyusui bayi baru lahir di rumah. Kemudian posisi menyusui bila ASI penuh. Jadi jika ASI penuh ibu kan kadang kan suka netes-netes kan ya Bu ya. Jadi
Jangan segan untuk disusuin ke bayinya ya Bu ya, jangan nunggu penuh dulu baru disusuin ya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu posisi menyusui bayi kembar secara bersamaan. Nah, jika memiliki bayi kembar maka bisa disusuin secara bersama-sama. Nah, kemudian kita lanjut ke leaflet bagian berikutnya. Nah, bisa terlihat ya Ibu? Bisa, Bu. Nah, bagaimana sih cara benar? Nah, caranya yang pertama, memijat puting susu sampai ASI si ibu keluar. Nah, kemudian oleskan ASINya ke permukaan puting susu agar si bayi itu mengenal tentang ASI dan rasanya. Kemudian yang kedua, bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi sanggah seluruh tubuh bayi. Kepala dan tubuh bayi lurus dan menghadapkan bayi ke dada ibu. Sudah terbayang Ibu bagaimana posisinya? Gimana Leha? Ditanyain Bu Bidan itu. Jadi bayi itu diletakkan di Iya. Leha kan buta. Jadi posisi ini diletakkan menghadap ke ibunya ya, dengan disanggah seluruh tubuh bayinya dari kepala tubuh bayi sehingga lurus dan dihadapkan bayinya ke dada ibunya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu caranya melekatkan mulut bayi dengan benar, yaitu dari mulai dagu menempel pada payudara ibu, kemudian disusul mulut bayi terbuka lebar dan bibir bawah bayi membuka lebar. Nah, kemudian setelah itu bibir bawah bayi membuka lebar, kemudian masukkan puting ibu, puting susunya ke dalam mulut sampai penuh sehingga areola atau bagian puting ibu yang bagian hitam-hitamnya itu tampak lebih banyak terlihat di bagian atas daripada bagian bawah, seperti itu. Ya Bu ya. Nah, kemudian gimana cara pengamatan teknik menyusui yang benar gitu. Jadi, jika teknik menyusui yang benar telah dilakukan dengan benar, maka bayi akan lebih tampak tenang, tidak rewel. Kemudian, badan bayi menempel pada perut ibu. Kemudian, dagu bayi menempel pada payudara ibu. Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi, dan areola bawah lebih banyak yang masuk. Areola ini puting ibu ya, Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir, bayi nampak menghisap kuat dan dengan irama perlahan. Nah, bayi sudah mulai menghisap susunya dengan baik ya Bu ya, dengan posisi yang benar tadi. Nah, kemudian frekuensi menyusui. Bayi yang sehat dapat mengkosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit. Dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Jadi menyusui bayinya 2 jam ya Ibu ya, jangan sampai nunggu bayi rewel dulu baru disusuin ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyendawakan bayi? Nah, kadang kalau bayi sudah kenyang menyusui, jangan lupa untuk menyendawakan bayi ya Bu ya. Kalau tidak disendawakan nanti bayi gampang gumoh gitu. Nah, caranya itu bayi dalam posisi tengkurap di pangkuan ibu atau dipeluk pada bahu. Jadi kita peluk seperti ini ya, Ibu ya, bayinya. Kita peluk, kita tap-tap bagian belakangnya agar menyendawakan bayi. Kemudian setelah itu materinya udah selesai ya Bu ya. Seperti itu penjelasan yang saya sampaikan. Apakah Ibu sudah paham atau ada pertanyaan Bu? Oh iya, gimana Agus? Paham nggak? Nanti kamu ngajarin istrimu loh. Iya, Bu. Nanti aku ajarin istrinya, Bu. Baik, Bu Bidan. Dari yang tadi Ibu jelaskan, istri saya sama ibu saya sudah mengerti. Tapi dari pihak saya sendiri, apakah saya bisa meminta file yang tadi Ibu jelaskan? Boleh ya Pak Agus ya, nanti saya akan mengirim filenya secara via WA kepada Bapak, kepada keluarga, dan kepada
kasih, Ibu. Nah, Ya, baik. jika sudah paham, saya akan memberikan satu pertanyaan ya untuk suaminya, anggota keluarganya, atau bahkan istrinya. Nah, kira-kira dari materi penjelasan saya yang sudah saya jelaskan, saya ingin bertanya, untuk pemberian ASI pada bayi kira-kira berapa jam ya diberikan? 2 jam sekali, Bu Bidan. Iya, benar ya Pak Agus ya. Jadi untuk pemberian ASINya dilakukan 2 jam. Jadi jangan sampai menunggu si bayi rewel atau nangis ya Bapak, Ibu. Iya, Bu Bidan. Iya, Ibu Bidan. Bu Bidan, Nah, jadi ya, iya Leha udah paham ya sama aku. Jadi nanti jangan tanya ibu lagi, soalnya ibu tuh nggak tahu. Iya, Ibu. nah jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh sharing-sharing lagi ya. Ya, Ya, terima Bu kasih Bu Bidan. Ibu Bidan. Bidan. Terima kasih banyak ya, Bu Bidan. Sehat selalu, Ibu, Bapak, dan keluarga. Iya, Bu Iya, Ibu Bidan. Bidan. Sehat-sehat Saya selalu. pamit undur diri ya, Bapak Ibu. Ya, Baik. baik, Bu Bidan. Baik, Bu Bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu tadi role play dari kami. Kemudian masalah tadi, masalah Ibu Nifas dengan disabilitas tunanetra sudah terpecahkan dengan bidan memberikan edukasi atau konseling kepada suami, ibu, dan istri dari Bapak Agus. Kemudian suami sudah paham mengenai teknik menyusui yang baik dan benar. Kemudian insya Allah nanti Bapak Agus akan mengarahkan istri untuk menyusui. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sip.